Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finar. Allahumma arhamna bil Qur'an, sadaqallah wa sadaqa rasulillahil karim. Para bapak, para ibu, jamaah masjid pundi Pak? Masjid Rahmat ingkang insyaallah tansah binerkahan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo mboten kendhat anggen kita tansah syukur dhateng Allah sehingga wonten ing kesempatan menika kula panjenengan tasih pinaringaken kanugrahan saha nikmat Allah ingkang agung. Semakin kita bersyukur kepada Allah, maka semakin Allah akan menambah lebih banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Semakin kita bersyukur kepada Allah, maka semakin Allah menjaga kita, menjauhkan jarak kita dengan siksa dan dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, baik itu di dunia dan di akhirat. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Yakin bahwa Allah pasti akan memenuhi janjinya. Itu bedanya khalik nanti dengan makhluk. Kalau makhluk janji, kalau saya jadi besok saya aspal misalnya. Kayak yang kasus di Maluku itu nggak jadi, ya karpetnya yang sudah disumbangkan di masjid digulung. Nah, itu bedanya makhluk dengan khalik. Yakin kalau kita syukur, Allah perbanyak nikmat yang diberikan kepada kita. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jamaah nun sewu menika mangke basanipun gaduh-gaduh ngaten nggih. Tersanipun lagi komunikatif ngaten. Jamaah yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, nabi kita, pemimpin kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan ini menjadi bagian kecil bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita dimampukan untuk mewujudkan bentuk-bentuk kecintaan yang lain yang jauh lebih besar. Menjalankan sunnah-sunnah yang telah beliau contohkan, beliau tetapkan, beliau diamkan. Kemudian lebih dari itu, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi kita ikut mencintai Rasulullah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita memuliakan juga mereka. Pada titik tertentu kita juga ikut membela mereka. Ya, contohnya misalnya ketika Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, wanita termulia di dunia ini,
dikatakan oleh orang-orang Syiah sebagai wanita yang yang berakhlak buruk karena perilaku sebagaimana perilakunya wanita-wanita yang menjual diri. Ya, kita membela Ummahatul Mukminin itu karena itu termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang Syiah. Ya. Yang namanya orang Syiah itu punya keyakinan bahwa nanti yang masuk surga itu hanya 7 orang di kalangan para sahabat. Ya. Keluarga Ali, Ahlul Bait itu keluarga Ali pun tidak semuanya. Ya. Putri beliau yang dinikahi oleh Umar Ibnul Khattab masuk neraka. Padahal termasuk manusia termulia yang Allah sebut di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-100. Yang di luar kalangan Ahlul Bait hanya Salman Al-Farisi, Miqdad Al-Aswad, dan Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak kurang lebih 124.000 nanti yang masuk surga hanya 7 orang, Pak. Berarti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu gagal. Ya, gagal, misinya gagal. Di dalam apa? Menyelamatkan umat dari jalan kegelapan menuju jalan terang. Coba bayangkan 124.000 yang masuk surga hanya 7 orang itu ya. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Buya sinten nggih TV viral sekarang ini. Buya Syakur apa Buya Syukur apa Buya? Ya Buya Syakur, Masya Allah. Kok ya sekarang ini banyak lisan-lisan orang alim itu kok ya tega-teganya menjerumuskan umat. Wallahu a'lam bishawab. Motivasinya tidak perlu kita bahas. Tapi yang prinsip bahwa nanti di akhirat itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang nanti bersama orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Rasulullah, sholawat sebagai bagian dari bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk lisan. Ya. Mudah-mudahan kita semua nanti, ya, seluruh jamaah yang di sini, ya, mereka yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mereka di antara kita juga yang senang menjalankan sunnah-sunnah yang telah beliau contohkan, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Abu Bakar As-Siddiq, mencintai Umar Ibnul Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, meskipun termasuk orang tulako. Ya, karena Muawiyah itu dihina oleh orang Syiah Wah, Masya Allah, serendah-rendahnya kalau kita baca tentang buku-buku penghinaan orang-orang Syiah. Maka Syiah li ghairil Islam. Syiah bukan Islam. Nah, ini dalam konteks saya menyampaikan salawat ini, arahnya kalau kita bersalawat itu mesti harus berkeyakinan bahwa kita mencintai Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, keluarga Rasulullah, orang-orang yang mengikuti risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu kita barok berlepas diri dari orang-orang yang mencelanya, yaitu Syiah. Maka Syiah li ghairil Islam. Nah, sekarang ini sedang tren. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, makanya tadi sudah dimukadimai, monggo bagi yang berkehendak untuk memiliki kalender ANAS. ANAS itu Aliansi Nasional Anti Syiah. Jadi kerja kita memang salah satu di antaranya membentengi umat, ya, sebagaimana apa yang disampaikan oleh beliau Habib Al-Kaf, ya,
yang dari Surabaya yang beliau sudah Allah panggil itu, beliau orang NU tetapi Masya Allah kegigihan beliau di dalam membendung Syiah luar biasa. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah beliau dan ditempatkan di tempat yang yang mulia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pamflet mungkin sudah disampaikan ya, jane niku nek judule ketok kok kaya mentereng. Prototype manusia dalam pandangan Islam. Nggih, niku monggo anu mawon. Artinya semacam untuk memberikan sebuah informasi saja. Yang dimaksud itu ya bukan dalam pengertian seperti halnya pesawat itu kan mesti kan ada prototipenya, jadi ada modelnya. Sing kalau maksud di sini adalah manusia itu sebenarnya ada beberapa karakter, ada beberapa tipe, jenis. Nah, apa yang saya sampaikan ini nun sewu nggih. Nanti jangan sampai telunjuk kita yang bekerja. Sebab kalau telunjuk kita bekerja, wah nanti jadinya cengkah. Sebab apa? Sebenarnya jari kita yang nunjuk diri kita yang lebih banyak itu. Artinya ini sebagai sebuah muhasabah, sebagai sebuah introspeksi, kangge mawas diri. Jane aku melu sing endi to? Karena tentu diri kita mengharap sesuatu yang baik nanti untuk dunia dan akhirat. Makanya kita harus mengenal itu. Jenis-jenis manusia itu, kemudian cirinya seperti apa, resiko apa nanti yang dia dapat, terutama di akhirat. Sebab kalau kita sudah berbicara tentang akhirat, hanya ada dua, baik dan buruk. Napa nggih? Penak kalih rekoso, hanya itu saja. Tidak ada yang lain gitu. Jadi sehingga nanti setelah itu kita mampu bermuhasabah, introspeksi, mawas diri. Menilai diri kita sehingga kemudian kita bisa mengambil sebuah langkah. Oh nek ngono aku saiki ning nggon kene, papan kene, iki papan iki elek, aku tak ndang. Nah, pindah saka papan elek, ngoten lho. Maksud kula niku ngoten. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memberikan kabar kepada kita, menginformasikan kepada kita tentang bagaimana model-model manusia itu. Di awal surat Al-Baqarah ayat yang 1 sampai dengan ayat 20 itu sudah menggambarkan di situ tipikalnya manusia, karakternya manusia. Jenis-jenis manusia itu sudah ada di situ. Ada berapa? Ada 3 di sana. Ada 3. Yang normal itu 2, yang 1 itu tidak normal, Pak. Nun sewu, tentunya niku kan nggih ngentene sepasang, Pak. Wonten estri, wonten jaler. Ngoten nggih. Enten bengi, enten awan, enten esok, enten sore. Coba enten antarane esok kali sore ngoten. Nah, kalau sudah keluar dari keduanya berarti sebuah penyimpangan besar. Sakniki nek nganggone peci, koko, sarungan, kemudian tingkah lakunya, kemudian saya hello melambai, Mbak, napa nggih? Nyiur pohon kelapa, kan diragukan loh Pak. Jane kok yo pacakane wong lanang. Kok trekae tingkah lakune kaya wong wadon. Jane yo nek di sawang sekolah air ngantek tekanan ya wong lanang, ning kok pacakane kaya wong wadon. Nah, itu penyimpangan, Pak. Nah, kalau dalam bahasa psikologi nanti penyimpangan.
Para bapak, para ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah itu ayat kedua terutama, ayat kedua dan sampai dengan keempat, itu menunjukkan tipe pertama sampai kepada cirinya, sampai kepada risiko yang dia terima nanti. Sampai, cara gampangane, sampai ganjarane sing diunduh mengko itu. Saya tidak membahas tentang alif lam mim, meskipun para mufassirin sepakat bahwa Allah ingin memberitahu bahwa ada hal-hal yang sangat penting untuk menarik sebuah perhatian. Sebab para ulama, baik Ibnu Abbas, baik kemudian Imam Suyuti dan lain sebagainya sepakat bahwa wallahu a'lam bishawab, meskipun mereka berpendapat berbeda, tapi intinya hanya Allah yang mengetahui rahasia dari 3 huruf ini. Perkara mau ada yang nafsirkan alif itu Allah, lam malaikat Jibril, mimnya Muhammad, terserah. Enggak usah dibangun. Saya tidak mau membahas perbedaan dalam memahami ini, tetapi para ulama sepakat bahwa ada keinginan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menarik sebuah perhatian. Warning ya, bagi kita semua bahwa Allah ingin memberitahu hal yang penting. Apa hal penting? Yaitu golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu yang pertama. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang beriman dan bertakwa. Apa yang menjadi ciri orang yang bertakwa dan orang yang beriman itu? Apa yang menjadi ciri orang yang bertakwa? Tidak pernah sedikit pun ragu dengan Al-Quran. Apa yang dikatakan Al-Quran pasti benar. Panjenengan bibar maos Al-Quran, ndonganipun pripun, Pak? Bu, pripun? Ada yang menyampaikan Allahumma arham bil Quran. Ada yang doa, ada yang mengucapkan shadaqallahul azim. Maha benar Allah, sebuah pernyataan kebulatan tekad bahwa tidak ada celah, tidak ada salah dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga kalau tadi ada yang ngomong bahwa Islam itu belum sempurna, yang paripurna, bukan yang sempurna, yang paripurna itu hanya tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulane enek wong murtad ora sah napa nggih? Ora sah dirisaukan ya. Kita tidak merisaukan karena itu pilihan. Hanya saja kita kasihan itu loh, kasihan. Nanti disebut di dalam surah Ali Imran itu, Masya Allah tidak diterima itu semuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sana satu sikap yang mesti harus diambil, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak, tidak ada tawar-menawar. Yo piye? Batas kalau kita sudah berhadapan dengan Al-Qur'an, terutama ayat-ayat yang ya Pak, yang muhkamat ya Pak ya, bukan ayat muhtasabihat. Ayat-ayat yang jelas. Jadi dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi orang bertakwa terhadap Al-Qur'an. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada pada diri mereka, yang ada dalam diri mereka adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Dan mereka ini beriman kepada yang gaib, yang gaib itu yang tidak bisa diindria, Pak. Tidak bisa mboten saged ditonton kanthi napa nggih wantah. Dan kita sebaiknya memang tidak bisa jangan berusaha untuk melihat yang tidak bisa dilihat oleh indria. Sebab biasanya kalau sudah begitu nanti gangguan, Pak, itu. Gangguan. Terus orang yang kadang-kadang punya indera keenam, ya, orang bilang punya indera keenam, atau bisa melihat. Saya baru tadi itu dapat WA dari teman itu. Ustaz, ini ada bapaknya hilang ini di Terawang. Katanya disembunyikan oleh jin. Saya bilang, oh yang Terawang ini dia sedang kena gangguan jin ini.
Wajib diru'yah ini orang ini gitu. Orangnya sholatnya rajin, Ustaz. Jangankan orang yang rajin salat itu. Pokoknya ngaku bisa nonton jin, berarti orang kena gangguan. Artinya gini Pak, nun sewu yang maksudnya bukan diketoki, tetapi ya ngaku bisa wahku dan seterusnya. Jadi beriman kepada yang gaib. Ya banyak hal berkaitan dengan yang gaib. Kemudian wa yuqimunas salata, kemudian menegakkan salat. Menegakkan salat. Yang dimaksud di sini paling tidak apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir ada 4 hal tegaknya salat itu. Apa? Yang pertama adalah as-salatu 'alal waqtiha. Salat tepat pada salat tepat pada awal waktunya. Kemudian yang kedua adalah as-salatu 'alal makan. Tepat tempatnya. Artinya di sini yang dimaksud adalah as-salatul maktubah. Salat wajib, Pak. Artinya tepat tempatnya, tempat yang tepat untuk salat maktubah, yaitu di masjid, dilanggar, ampun, mboten maksud kula dilanggar niku disalib mboten. Nggih. Nek wong Jawa ngarani masjid cilik langgar. Di surau, di musola, yang mana di situ ditegakkan adzan dan iqamah. Mriki adzan kali iqamah nggih Pak nggih? Alhamdulillah. Berarti ini termasuk tempat. Jadi as-salatu 'alal makan. Jadi, bersama imam rawatib. Itu dari as-salatu. Termasuk di antara nun sewu nggih, kalau saya matur ini nanti ada yang tersungging nggih. As-salatu 'alal makan itu termasuk as-salatu 'alal libas. Apa? Pakaiannya, Pak. Nun saya mungkin kula, ngen kula. Nek mriki mboten enten. Alhamdulillah saya lihat masyaallah. Ngen kula, Pak. Estu. Tur nggih biasane cah nom-nom nek sing sepuh-sepuh ngoten pun memang sudah menep pun. Dadi salat niku mung nganggo kaos, katoke men suwek ngoten bagian dengkul. Anggere kula cablek nganggo sarung lho, dienggo sarung. Nek mboten ngoten kaose mepit nika, mengke nek rukuk kali sujud ketok belahan belakangnya. Aurat niku. Salah tok ora nutup aurat, maksud kula gitu. Ya. Enten melih niku nggen masjid kula estu niku. Nek mriki alhamdulillah mboten. Dados salat niku mung sak-sake klambine. Berarti nganggo kaos napa niku kaos sport napa kaos oblong lah kaos. Sing anu niku lah. Niku sarungane duwel-uwel ngoten tok ngoten. Lha nek arep jagong mlitit setelikane wirah-wiri ping pinten. Sing nyemprot mah mandhar salat ngadep Gusti Allah. Sasake nun sewu itu maka wa yuqimunas shalah niku diukur dari termasuk di antara kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita salat bagaimana bisa memperhatikan pakaian kita. Mboten kudu anyar. Kan gitu. Tetapi bagaimana sudah bisa mencerminkan bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah as-salatu 'alal qiraah. Di antara yang ketiga dan keempat ya. Tepat bacaannya. Terus mboten kena ditambah-tambah kecuali mboten kena dikurangi kecuali di sana ada syariatnya. Contoh napa? Contoh misalnya lali. Nah, kan ada tambahan nanti sujud untuk kita karena kelupaan kan itu. Ada contohnya. Gerakan ditambah. Asal qiraah bacaannya pun juga ditambah. Ya. Kemudian as-salatu 'alal fi'liyah, tepat gerakannya. Ya. Masya Allah Pak, kalau penjenengan yang dulu ketika 2 tahun yang lalu atau 3 tahun lalu sering lihat TV kalau bulan Ramadan ada Ustadz Abu Sangkan ya, yang meneliti gerakan sholat bagi kesehatan. Sekarang mulai ada lagi Pak. Jadi
pragmatis langsung, Pak. Kalau supaya sempurna reposisi tulang kita itu, sholatnya juga harus berada dalam kondisi yang baik. Berdirinya, sedekapnya. Jadi ini lurus, ning mboten ndang ngoten, tapi matanya tetap ke sujud. Ning niki mboten ndungluk ngeten. Pripun? Ada sekarang ini yang sedang mensosialisasikan kemanfaatan sholat dengan cara-cara gerakan-gerakan yang baik. Rukuknya bagaimana di dalam hadis rukuknya itu dengan sejajar, rata. Ternyata di sana ada kaidah-kaidah yang sudah. Jadi itu berkaitan wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mendermakan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan, menafkahkan, menginfakkan dan lain sebagainya yang sejenis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti lipat 700 kali sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah itu. Ya monggo, termasuk pembangunan masjid ini misalnya. Ini kok renovasi atau pembangunan baru, Pak? Renovasi nggih. Baru. Baru napa reno? Wis tengah-tengah karo kanca dhewe. Sing jek sing mau nelek direno, sing urung enek dibangun ngoten mawon. Enggak itu. Allah Subhanahu wa taala nanti akan melipat gandakan. Ya, termasuk mungkin ya ada lembaga-lembaga lain yang mungkin berjuang untuk Islam. Ya, contohnya misalnya ya Garda Anas misalnya. Nggih, mula mugi-mugi mengke enten sing bantu Anas dalam perjuangan tuku kalender. Lho mboten promosi, Pak, mboten promosi. Para bapak, para ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang lain, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi mereka beriman kepada kitab-kitab yang oleh Allah turunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran dan kepada kitab-kitab sebelumnya. Apa bedanya, Pak? Beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya. Tuntutannya yang berbeda, Pak. Kalau kita kepada kitab sebelumnya ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, cukup diri kita meyakini bahwa itu semua adalah firman-firman Allah yang diturunkan, kitab-kitab suci, panduan, hidayah, Buddha yang diturunkan oleh Allah kepada umat-umat zaman dahulu sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Cuman kalau Al-Quran ada tuntutannya, Pak. Tuntutannya satu, kita tuntutannya mestinya membaca. Yang kedua ada tuntutan kita untuk jadi membaca itu berarti mempelajari, kemudian kita ada tuntutan untuk mengamalkan, dan kita ada tuntutan untuk mengajarkan. Meskipun kepada keluarga kita, meskipun kepada orang-orang terdekat kita, meskipun hanya satu ayat, balik wani, Allah ayat. Ini berkaitan perbedaan kita beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran dan Al-Quran. Wabil akhiratihu yuqinun. Nah ini yang penting, Pak. Jadi beriman yakin dengan adanya hari akhirat itu tidak hanya sekedar lisan, Pak. Bahwa seorang yang bertakwa, seorang yang beriman, dirinya akan lebih memilih kampung akhirat atau kampung akhirat menjadi sebuah prioritas utama dibandingkan dengan dunia. Kenapa? Karena di akhirat itulah nanti kehidupan yang sesungguhnya. Maka orang yang bertakwa akan mengorbankan dunianya yang besar hanya untuk akhirat yang paling kecil, di mana sebenarnya akhirat yang kecil itu tidak ada, dan sebenarnya dunia yang besar itu juga tidak ada. Urusan akhirat yang paling kecil itu besar, Pak. Mungkin ada yang pernah mendengar sebuah kisah di mana pamanda Rasulullah SAW Abu Thalib itu kan membela Islam, tetapi belum Islam. Rasulullah SAW minta ampunan kepada Allah, tapi ditolak. Kemudian diberikan sebuah keringanan.
digambarkan di situ menginjak batu kerikil, ya, batu kerikil gimana? Kerikil bersama, kerikil bersama. Kerikil itu nggak kering yang sikil. Itu kalau diinjak maka ini otaknya mendidih. Terus meningkat. Oh, mendidih itu melebihi gunung Merapi sih, begini kan? Milo menurut yakin akhirat utama neraka jadi beberapa kali. Siapa saja yang tidak yakin akhirat, saya beri beasiswa. Nggak yakin dari neraka, saya beri beasiswa. Aneh, apa beasiswa? Gampang. Pertama tes dia nggak beasiswa itu tes. Lilin C, oke, so, tak panas. Lilin, kompor gas, tak panas dong. Kompor gas, apa Pak? Jangan batur ini kok. Corsi, umpama ini kok lulus, kalau capek pengen belum Merapi, dua kayaknya belum. Nah, lulus akhir biasa selalu. Jadi yang dimaksud dengan di sini termasuk salah satu contohnya bahwa akhirat itu besar. Kita kenali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atalil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia seisinya. Dunia seisinya itu. Isinya dunia itu apa, Pak? Report, nyumoan, bingung sih ngaji ngaji. Masjid Rahmat, Jakarta, wonten Monas, wonten Stadion Anyar, wonten Jakarta Utara, dan seterusnya. Tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang dibandingkan dengan dua rakaat. Sholat sunnah ya, sholat sunnah. Kamu mulai sholat wajib, nah, maka seorang akan mengorbankan kenyenyakan tidurnya dalam rangka mencari yang lebih baik dari dunia seisinya. Sare itu kan, orang boleh jam-jam semua kan, itu bercampurnya. Salah. Bapak ibu jamaah orang oleh karenanya saking yakinnya para sahabat manusia-manusia terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap akhirat itu, dia akan korbankan dunianya supaya jangan sampai di akhiratnya celaka. Meskipun diri kita ini tidak akan mampu untuk bisa meniru mereka, tapi paling tidak ada semangat diri kita untuk berikhtiar. Contoh namanya sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda itu punya toko di depan Masjid Nabawi yang larisnya melebihi swalayan yang namanya toko laris. Saya di tempat saya itu ada toko namanya laris, masya Allah, kalau Abu Darda itu Abu Darda itu punya toko yang laris melebihi. Saya coba teruskan itu pernah penghasilan Abu Darda itu dengan uang di dirham dan dinar itu lebih dari 10 miliar sehari. Itu menaik sangat masalah tutup ya Pak. Soalnya ini menaik sangat ngerotor, sholat sih, ayo tutup, ayo SPG ini, ayo saya nggak sholat sih, enggak ada. Abu Darda itu sebelum masuk sholat sudah tutup. Ewa semanten dia berkehendak untuk mendapatkan soft awal, tidak pernah keturutan. Ini satu bulan 5 menit ada tutup. Mangkat soft ngaruh itu pun kebuat. Usia tutup ukuran suwe. Begitu seterusnya. Oh ya sih kalah. Dalam rangka mencari soft awal, akhirnya toko itu dijual. Nah awal itu orang kuat, toko laris mana-mana.
Ya artinya monggo semangat kita tidak sampai berkorban seperti itu. Golek salah rumuatan dan cepet-cepet aja dadi makmum masbuk. Itu berarti diri kita tadi mengorbankan kesenangan kita yang kita rasakan itu besar untuk akhirat, yang sebenarnya urusan akhirat itu semuanya besar. Dunia adalah contoh lagi, ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, namanya orang bermaksiat itu biasa ngamuk dolok-olok. Nah enten jamaah sing maksiat ngamuk dolok-olok. Wong zaman sahabat ditunggoni Nabi wae ana sing maksiat. Seorang yang beriman suatu ketika karena godaannya besar, situasinya memang mendukung, melakukan sebuah tindakan kemaksiatan kepada Allah, dosa besar. Tapi seorang mukmin tidak akan mungkin melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dosa sekarang perkara sing paling melekat di elek niku apa? Syirik. Di hadis lain Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya orang yang tidak menyekutukan Allah itu nanti akan masuk surga. Meskipun malaikat Jibril Rasul kemudian bertanya, meskipun orang itu mencuri dan berzina, ya meskipun orang itu mencuri dan berzina, karena mencuri dan berzina itu ada ampunannya. Tapi kalau sudah musyrik, surat An-Nisa ayat 48 dan 116 itu Allah ayat beliau ayat syarah di masa Rasulullah dengan Sahabat Abu Abdurrahman itu nyolong gua nggak pulau uang Masya Allah yang terkajin nyolong kira-kira totalnya sekitar 10 juta tak mencit Masya Allah sepenggucat sepanjang padahal sudah mendapatkan sebuah pendidikan yang baik. Terus namanya Sahabat Abdurrahman itu nyolong unta. Nah ketika kesadaran itu muncul, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mencuri, ya potong tangan saya. Rasulullah sebagai hakim yang bijaksana nggak begitu. Hanya gimana kamu mencuri? Entah yang kamu curi warnanya apa, rumahnya, kampungnya apa namanya. Kirim sahabat di sana. Betul. Namanya Mas Andi, mau nyolong, saya udah begini kan bukan. Bapak-bapak aparat penegak hukum kira-kira sudah punya pengalaman gitu loh. Mau nyolong, mau orang yang kantor polisi, Pak polisi, pulau pun nyolong. Oh mana kok nyolong tanda tangan? Ngel, wong ora ada kesempatan maju, baik piye carane iso maju. Masa Rasulullah itu langsung ya Rasulullah. Ya, ketika betul informasi sampaikan sahabat, betul ya Rasulullah di sana ada dolanan otak. Hanya baru dipotong tangan. Diambil tangannya berbicara bahwa alhamdulillah wahai tangan, hampir saja kamu mencelakaiku di akhirat, di mana nanti aku mendapat siksa sampai kapan batas akhirnya saya tidak tahu. Dengan lepasnya kamu dari pergelangan tanganku, maka aku bebas dari hukuman Allah di neraka. Tangan Pak, saat ini dari apa yang akan betul tangan palsu? Bisa api-api tangan palsu, ripon ayo itu dahar ya, ripon dawit. Bukan sakit, tangan yang tangan palsu yang robot itu kenapa? Ini harus sambil Pak. Saya kesel itu, pun kesel itu. Maksud gua itu tidak pun kesel apa derek. Nah, ketika itu akhirnya dulu tidak ada orang jual tangan palsu lah.
Saat ini kalau saat ini ya masih kalau kita yang lebih miris lah kita. Ada namanya Sofibiyah, namanya seorang wanita Bolivia. Dulu dalam rangka iman kepada hari akhir ini boleh Pak. Pedine krono akhirat itu boleh Pak. Itu tipe manusia yang pertama. Zina, sudah berkeluarga, zina, hamil. Kesadaran dirinya setelah berzina itu mengantarkan dia menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, rajamlah saya ya Rasulullah karena saya telah berzina. Rajam itu udah main-main Pak. Apa yang dimiliki yang paling berharga yang seorang miliki itu diserahkan. Toko boten itu ngadol. Berikan boten Pak. Toko sing ngadol nyawanen boten Pak. Kalau ada berapapun pasti orang akan beli. Maka ketika orang ini diketahui oleh Rasulullah SAW bahwa pulang dulu sampai telah melahirkan. Bahasanya saat ini senensasi 10 dunia. Zaman ini dari kita motor nabur mau melaku motor menghindarkan diri dari hukuman Rasulullah SAW itu masalah. Melaku atau bersurat kata terjamah. Datang kepada Rasulullah SAW ketika sudah lahir, ya Rasulullah ini anak saya, Rasulullah sudah melahirkan. Pulang, susui anakmu 2 tahun, tambah menaik. Melaku, kira-kira melaku 2 tahun. Gayus, bisa kali ini mulai seken. Tekan Cino, tekan. Itu bedanya. Ini boleh Pak. Kita tidak bisa melakukan hal seperti itu sebagaimana dilakukan oleh para sahabat dan sahabat. Tapi semangat itu insya Allah dari kita bisa. Contohnya dari sholat itu boleh Pak. Artinya ketika kita memaksiat kepada Allah timbul kesadaran itu sampai dengan akhirat itu. Dihukum kapan hukuman itu selesai kita tidak bakal tahu. Maka ulaika ala hudan rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang itulah yang dipilih oleh Allah, orang-orang tersebutlah yang dipilih oleh Allah yang mendapatkan petunjuk, dipilih oleh Allah dan muflihun, memperoleh kemenangan, keutamaan, sesuatu yang agung. Napa? Tan akhirate bakal sukses. Tan akhirate mesti kepenak. Maka nanti kita lihat di ayat-ayat yang lain, maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Disediakne nggih wong ngoten niku napa? Swarga sing jembare kaya dene langit lan bumi. Ajeng ukur pripun jembare paling lapangan stadion cacah pinten. Artinya apa? Sesuatu yang tidak bisa kita puaskan di dunia ini oleh Allah nanti akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situlah menurut saya berikhtiar, beriman kepada yang hari akhir. Yang kedua, golongan yang kedua adalah golongan orang-orang kafir. Ini sudah jelas, golongan orang kafir sudah jelas. Wong cetok, wong iman takwa itu jelas, wong kafir itu jelas. Meskipun saya tidak nanti mengatakan ada kafir bumi dan kafir hari pun usai heri. Nah, itu pembahasan sehari. Artinya begini Pak, jelas itu apa? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Nah itu pun golongannya itu orang kafir itu terdiri dari siapa mereka? Innalladzina kafaru min ahlil kitab, dari ahli kitab. Siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Rampung, selesai. Dan sampai di situ. Nah, jadi meskipun nanti ulaika alaihim an'am di ayat lain itu ya, disampaikan banyak ciri yang lain. Tapi prinsipnya seperti ini. Apa cirinya mereka? Cirinya mereka adalah innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada seorang ulama Mesir memberikan
keterangan berkaitan dengan ini, itu orang yang kafir pula itu sedikit. Yang paling banyak itu mereka itu memang tahu bahwa mereka menulis apa yang mereka sedikit itu tahu bahwa dirinya itu kafir, tapi dia memang tidak mau berusaha untuk keluar dari kekafiran itu, tetap menjalankan itu. Disebabkan oleh apa? Hawa nafsu. Nah, kafir karena ketidaktahuan. Tetapi dia tidak mau mempelajari. Tahu bahwa dirinya kafir, tapi mereka juga tidak mau mempelajari. Jadi maka ketiganya ini sama saja Pak, didakwahi ataupun tidak didakwahi, mereka tidak akan berubah, sama saja Pak. Dikandani utawa ora dikandani tetap. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Padahal ono akhirat sumber ini harus seorang kafir. Maka sebenarnya kalau dalam tafsir fi dalil Quran kemudian menyangkutkan dengan khotam Allah itu sebenarnya kenapa kalau mereka itu sampai kafir melakukan sebuah kemaksiatan, tidak percaya kepada Allah, kemudian melakukan kemaksiatan. Nah, kemaksiatan itu tidak ditobati, pada dosa, kemaksiatan itu dosa, dan dosa itu adalah titik hitam. Bila titik hitam itu akan terus menutupi hati. Ibaratnya adalah kaca yang bersih, yang jernih, yang kita bisa memandang. Maka ketika kaca itu ditutupi oleh bintik-bintik hitam yang semakin tebal, cahaya tidak akan masuk. Cahaya Allah, maka hidayah Allah tidak akan bisa tembus di benda-benda tadi. Maka khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun. Dria kelengkapan yang Allah sediakan itu tidak fungsi karena hatinya sudah tertutup. Yang menggerakkan itu semua sudah tidak lagi connect dengan dengan hidayah. Wa lahum adzabun. Maka bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Itu resikonya. Nah, maka di dalam ayat-ayat itu ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang-orang yang kayak gitu tadi akan dilaknat oleh Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha, yang mereka kekal. Ayo khafaf anhum al-'adab wa lahum azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa alladziina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Maka berkaitan dengan orang kafir tadi yang mensewu bahasa yang sebenarnya semua tanpa kasihan. Maka kalau di dalam ayat berikutnya sebenarnya tidak akan diterima. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufran lan tuqbala taubatahum. Punya orang-orang yang kafir kemudian dengan kekafiran itu menjadi ba'da iman, dari setelah beriman kafir kemudian kafir lagi, tsumma zdadu menjadi, maka tidak akan diterima daripadanya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbalu min ahadin mil'ul ardi dawa wa min ahadin. Nantinya sekaya apapun dunia itu hanya milik dia, ketika mereka dihadapkan kepada neraka Allah, ya malaikat saya punya. Nanti dibaca, nanti bisa dibaca di dalam surat Nuh itu. Punya. Buat istri saya banyak. Saya kan sugih juga. Artinya sufi yang di dalam imannya. Nah, setiap tempat kan pasti punya istri, baik yang resmi maupun tidak resmi kan gitu. Wah, saya di Paris punya istri cantik, udah malaikat pilih, dan seterusnya. Jadi ini bagaimana? Nah, kemudian yang terakhir golongan yang ketiga ini kan adalah golongan orang-orang munafik ini yang siapa orang munafik itu?
saya sampaikan bahwa menurut Allah Subhanahu wa taala bahwa orang munafik itu adalah orang Islam. Orang Islam. Nah, ini yang perlu kita waspadai pada diri kita. Sebagaimana firman Allah, minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada sebagian manusia itu yang Islam, ngomong beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi pada dasarnya mereka tidak beriman. Apa yang menyebabkan? Kepentingan dia berdiri pada dua kepentingan. Nek ngono ben selamat, nek kene ya ben selamat. Maka sebenarnya apa yang dilakukan itu, peribadatan yang dilakukan itu niatannya untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Ayukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Tetapi mereka tidak sadari bahwa apa yang dia kerjakan itu sebenarnya menipu dirinya. Salat reposo-reposo, subuh direwangi. Padahal di dalam hadis mereka itu kalau subuh dan isya bermalas-malasan. Tapi dalam tidak menutup kemungkinan bahwa mereka subuh dan orang munafik itu subuhnya rajin, isyanya juga rajin, dalam rangka nanti yura'unan nas, mendapatkan penilaian dari manusia. Gen ditonton, gen disawang, gen dipijit dari manusia. Artinya bahwa bukan untuk Allah. Nah, sehingga orang-orang munafik ini salah satu nanti kalau nifak amali, ya sebagaimana itu ayatul munafiqun ya, yang ada 3 itu. Namun dari sisi ubudiyah, saya ingin sedikit menyampaikan apa ciri orang munafik itu dari sisi ubudiyah, dari sisi peribadatan, dari sisi peribadatan. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-142, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa yukhadi'un. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah dan hendak menipu orang-orang yang beriman. Ya kan? Apa yang mereka lakukan? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka bermalas-malasan. Artinya bermalas-malasan itu ya, dalam tafsir saya baca salah satu di antaranya fi'liyahnya tidak bersemangat. Jadi kalau mau melungkrah tak belajar dasarnya karakter percaya misalnya itu kayak orang melungkrah itu, kayak orang melungkrah dalam sisi fi'liyah. Kalau tertib yang menyampaikan lagi adalah termasuk itu menunda sholat kemudian diletakkan pada waktu yang sangat mepet dengan waktu sholat yang lain, sehingga di sana sebenarnya tidak ada alasan secara syar'i. Terus dan apabila mereka itu pun bersungguh-sungguh bersemangat di dalam beribadah, di dalam sholat itu, tadi saya sampaikan yura'unan nas, supaya mendapatkan penilaian dari manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalilan, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kalau itu kita paskan pada sholat, ya, tanpa anda tidur, ya waktunya longgar. Nah, dulu lo madrasah itu mulai 4 lancing nek salah aja 4 lancing ya le. Oh, salam klepat, mak lancing. Ada di sana ada sunnah yang harus ditegakkan dengan berzikir kepada Allah. Kalau zikir itu dalam artian luas, zikron katsira, berarti menyertakan Allah Subhanahu wa taala di setiap kehidupan kita. Mau mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa akibatnya mereka nanti? Dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat itu dihina, direndahkan, dilecehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Di dalam Al-Quran disebutkan basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban aliman. Wene ono kabar berbunga
Berilah kabar gembira kepada orang munafik, azab yang sangat pedih. Menurut saya Pak, saya ingin tanya, nek jenenge kabar bunga itu kan seneng ke hati. Contoh, putranya lulus, dapat pekerjaan, dapat rezeki, dapat jodoh, dapat ngomongan wayang. Lah kok kabar gembira kok suwali itu? Enggak, buatan banyak. Coba menurut saya mungkin. Saya ada cerita dulu 5 tahun yang lalu. Itu hebatnya penjenengan saya ngalamin itu mungkin apa yang dikira apa yang penjenengan pikirkan. Pastilah itu sebuah pembinaan. Menurut saya 5 tahun yang lalu itu ada seorang putri mau diwisuda, lulusan terbaik, termuda, tercepat. Niku pun genah nyentel. Artinya dosen itu pun genah nyentel. Lulusan tercepat, terbaik, termuda. Begitu siangnya, besok itu wisuda, siangnya ambil toga, ambil pakaian wisuda di kampus. Pulangnya belum lama, perjalanannya ke arah timur, belum ada tol kan. Ya qadar Allah itu ada benda kotak yang catnya biru, tulisannya SK itu Pak. Sorry, bis gede, catnya biru. Nah ini itu aku cek. Ini kurang kelihatan galau-galau. Wah, masya Allah. Sampai barangnya itu tempo, serasa dengan tempo, jadi pelindes. Misalnya, saya dari keluarga itu Pak Anu, Mbak Yu, enten kabar berbunga. Kenapa? Putranya sampeyan disenggol niku wau, terus baru niku dibiak ban buri. Kira-kira dong saya pun belalang. Pas bareng Asmarut ambil terus paruhnya ambil langsung juga. Itu penghinaan. Ayat ini sebenarnya Allah menghina merendahkan orang-orang munafik. Kemudian di ayat lain itu, masya Allah, di ayat yang di 145 itu lebih dihinakan lagi. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Nah, wong Jawa namanya aspal. Aspal itu kan paling bisa belajar. Ya. Jadi VVIP-nya neraka, sing paling elek. Terus nah, rumah sakit VVIP, hotel itu apa? VVIP sing paling elek. Itu wong munafik. Nanti tempat tinggalnya di neraka sing paling elek. Di antara yang paling elek oleh merokok agama VIP biar jangan tuh akhlak jangan tuh ferodas. Nah orang rokok yang paling elek innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahu nasira. Lan ora ono siji wae sing iso ngono. Oleh karena kesamaan yang dirahmati oleh Allah sebagai penutup supaya kita terhindar dari sifat munafik ini, Rasulullah SAW sampaikan man sholat, barang siapa yang sholat lillah, nggo kula panjenengan sareng-sareng dandani niat salat kula panjenengan ten masjid niku hendaknya jauh dari niatan-niatan yang lain kecuali dalam rangka sujud dan tunduk patuh kita kepada Allah. Man sholat lillah arba'ina yauman istiqomah arba'ina sholat Sayyid bin Sayyid itu salat jamaah selama 50 tahun boten tahu nonton tungkake kancane. Artinya apa? 50 tahun tidak pernah melihat tumitnya temannya. Berarti soft awal 50 tahun. Tapi yang penting kita usaha.
istiqomahnya itu lho Pak. Jogo salat 5 waktu maktubah niku ikhtiar tenanan ngoten maksud kula. Arba'in yauman. Kemudian fi jamaati secara berjamaah. Mboten jamaah kalih anak bojone teng omah. Niku hadis rawahu sinetron. Lho gitu. Sinetron-sinetron ku ngajare jamaah anak mboten. Jamaah iki yo karo anak bojone. Nggih, nek pas udan. Apakah boleh kita tidak berjamaah? Boleh. Manakala sakit, hujan, apa lagi? Sakit, safar, bepergian. Kemudian yang terakhir, ketika kita menunggui seorang yang sedang masak atau sedang sakaratul maut, di mana tidak ada yang menunggu yang lain kecuali diri kita. Khawatir nek ingin tuh di malaikatul maut tekon jabut, raiso ngucap dari lahir Allah. Raine sinalke. Diperkenalkan Umar bin Khattab itu tindak keluar kota Madinah untuk menengok saudaranya. Ternyata saudaranya sakit. Di rumah tidak ada orang. Padahal hari Jumat. Iki nek tak tinggal pun jam 10. Iki nek tak tinggal. Nek ngantek mati orang ucap la ilaha illallah rugi. Nek aku nunggoni aku tidak kesukaan, maka Umar bin Khattab memutuskan untuk tetap menunggu sampai ada orang yang menggantikan beliau. Jadi ada ulur satu ini. Ini gimana menurut saya mau jadi muadzin di ampun ngerkasak ke jamaah ini udah terus jadi hayal sholat saya itu tak ada kewajiban kita ya Allah selalu terakhir itu firihal atau firihalikum sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing dan terkasar sepuh-sepuh saya ngomong udanan pitung bengi ra apa ada sing sepuh-sepuh misalnya mau ngeten tenaga untuk ngopek cengkerok nah atau nanti askaya anak sholahnya diganti selalu fi buyutikum. Muadzinnya juga harus tahu dalam rangka meringankan jamaah. Lalu bukan terus nekat awhaya sholat. Nah imamnya juga begitu, harus paham jamaahnya, diringankan jamaahnya. Maghrib udah terus nggih rampung jamaah atau begini jamaah atau begini. Alhamdulillah. Berarti nun sewu bukannya dalam rangka menake nun sewu. Apa itu betul? Itu sebagian dari sunnah Rasulullah SAW. Perkara kontroversi apa dalam pandangan yang saya pelajari bahwa mengerjakan sunnah dalam rangka kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Terus tadi sama kenapa itu di jamaah itu dari itu takbiratul ula buatan ketinggalan takbir pertama artinya nama buatan dari makmum masbuk dan pulau ini kuatan anggere urung komat sedono orang nebuk niku 2 hari niku komat ora sanggup nih menan rasa sanggup wah kono lu masalahnya sambung lah pun dikandani menurut saya itu mau ini saya nom sana yang berikut alhamdulillah betul ini berikut wah tapi yakin betul ini maksudnya itu rasa ngaji nih mau sergap ngajinya cirinya mesti berbeda nah akhir itu menurut saya itu kita jadi buatan maka mari kita siapkan berikhtiar ini kok memang orang Islam kaya Said bin Musayyib orang Islam kaya Abu Darda ya ini kita ikhtiarkan sebenarnya telak supaya kita mendapatkan takbiratul ihramnya iman kutibat selahu baro'atani maka kami Allah catat hindarkan dari 2 musibah besar
Bara'atun minan nar yang pertama, yaitu apa? Dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Man sallalillah arba'ina yauman fi jama'ati yadariku tabilakan ula niku didohi saking neraka sak adoh-adoh. Wa bara'atun minan nifaq. Yang kedua, Allah jaga kita dari sifat-sifat orang munafik. Mugi-mugi sekedhik ingkang saged kula aturaken kula saged nambahi manfaat dhateng kula pribadi kan para jamaah sedaya saged mangke kita dados satu keluarga di akhirat sama-sama bareng-bareng mangke mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa kita swarga ingkang paling inggil insyaallah Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Oh, gini, sopan loh. Masyaallah. Iya. Jadi soal jamaah saat dari pun kita tetap terpanakan. Oke, nama panggilan pulau itu, nek pulau tengah itu, nama Budi Abu Rafiq Saiful Robi, anak pulau itu, nama pulau asli Budi Santosa. Beliau pulau wonten Gombak Rasul. Nanti menawi dengan mereka tidak datang stik mun Gombang difotek yang difotek tidak stik mun Gombang udah asli itu dari mau sekolah ini kan mau sekolah untuk ternyata saat ini dari nyonya lalu perlu bikin anak itu saya di Onegoni nomor belum kelam. Alhamdulillah. Asli pun lo ya desa yang sering itu pas Gombang zaman itu Pak Mukhlis Hamidi. Ya, kalau ada yang tepang pendakwah, iya saya dekat sebelah timur pun Pak Mukhlis Hamidi. Dan saya salah satu murid madrasah beliau dan kakak beliau Pak Mukhlis Hamidi. Sampun sebut kami mungkin mohon berselawat. Oh ngaten nggih. Ngaten bahwa terus apa yang bisa saya sampaikan kalau itu ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya terdapat keilmuan yang saya miliki. Semoga Allah mengampuni diri saya dan mengampuni seluruh jamaah ini, dan mudah-mudahan nanti kita surganya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjadi keluarga di dunia tetapi juga keluarga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.